Aku mulai dari pengistilahan KBBI ya, pengistilahan Menarik. KBBI tentang merdeka. Nah, menurut KBBI itu merdeka adalah bebas dari penghambaan, penjajahan dan lain-lain, terlepas dari tuntutan, mandiri, berdaulat, berkuasa, leluasa gitu ya. Maka di dalam Al-Qur'an ada yang make sense dalam Al-Qur'an. Ketika awal mula Rasulullah diturunkan, Allah kemudian berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhriju, ini Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka. Nah, yukhriju itu artinya tidak sekedar mengeluarkan. Ada ketika saya di pondok ada satu pelajaran mata kuliah misalkan di pondok ketika ngafalin Quran itu ada makhrijul huruf. Nah, mengeluarkan huruf sesuai dengan haknya. Maksudnya apa? Yukhriju ini keluar dari tempat yang sempit, tempat yang gelap menuju tempat yang seharusnya. Itulah yang kemudian disebut sebagai merdeka dalam bahasa Indonesia. Yukhrijuhum, merdeka dari apa? Minadh-dhulumat ilan nur, dari tempat yang gelap, tempat yang sempit yang bikin kita sesek kepada nur, cahaya. Dan tidak ada cahaya melebihi cahaya Allah. Nurun ala nur, itu Allah itu di atas semua cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan selain daripada Islam, selain daripada cahayanya Allah, selain daripada yang diinstal pakai cahayanya Allah Subhanahu wa taala, selain daripada nilai-nilai yang ada nilai Allah di dalamnya, itu taghut. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Kalau selain Islam, maka versi merdeka bagi mereka adalah keluar daripada Islam kepada kegelapan. Kebalik. Ulaika ashabun nar, akan tetapi mereka itu akan mendapatkan balasannya nar. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Gitu ya. Itu poin yang pertama. Maka kalau kita berbicara tentang kemerdekaan dalam konteks kenegaraan, kita akan memahami bahwa yang namanya merdeka satu, itu selama ada ruang dan waktu, merdeka itu akan menjadi debatable, akan menjadi sesuatu yang diperdebatkan di antara manusia. Artinya apa? Selama ada ruang dan waktu, kemerdekaan itu akan senantiasa terbatasi oleh kemerdekaan orang lain. Ya, misalkan contoh, ini gue pengen bebas untuk menggunakan mikrofon saya. Tapi ketika mikrofon saya lebih keras daripada mikrofon yang lain, teman-teman ngerasa gak merdeka, terusik kemerdekaannya. Dan ketika teman-teman bilang kecilin loh mikrofonnya, justru saya yang terusik. Kenapa? Karena sifat kemerdekaan selama ada ruang dan waktu, itu sifatnya pasti terbatasi oleh kebebasan orang lain. Ada orang yang kemudian risih dengan orang yang terlanjang. Nah, orang yang kemudian telanjang itu risih ketika disuruh pakai pakaian. Itu terbatasi oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Kebebasan selama di dunia tidak ada arti kebebasan sebebas-bebasnya. Ada kebebasan yang ada batasan-batasan dalam memahami sebuah kebebasan. Itu pasti. Orang LGBT itu gak mungkin mengatakan ini freedom of human freedom misalkan. Ini kebebasan manusia, bebas melakukan aktivitas seksual daripada apa yang mereka inginkan, seksual sama pohon, seksual sama sesama jenis, seksual dengan transgender. Itu bagi mereka bebas, tapi mereka tidak memikirkan bahwasanya ada orang yang justru terjajah ketika kebiasaan itu muncul di tengah-tengah masyarakatnya. Maka tidak ada pilihan kecuali pilihan yang dua. Kebebasan itu adalah, kemerdekaan adalah ketika kita tunduk terhadap sebuah sosok atau zat yang memang berhak untuk ditundukin. Jadi kita itu terikat, terjajah pada zat yang memang dia berhak untuk menjajah kita. Kalau tidak begitu, tidak kepada zat yang berhak menjajah kita, kita akan terjajah oleh pikiran yang lain. Misalkan kita membela LGBT, maka LGBT itu tidak akan mungkin membebaskan orang yang beragama melaksanakan agamanya. Itu terjajah bagi mereka yang sebagian yang lain. Maka ketika kita memberikan hak kepada orang yang berhak menghegemoni kita, kepada sosok yang berhak menghegemoni kita, sosok yang tidak memiliki kepentingan terhadap manusia, itulah yang kemudian membagi batasan-batasan kebebasan selama ada ruang dan waktu itu, yang kemudian batasan-batasan itulah adalah batasan yang paling tepat karena tidak ada intimidasi, tidak ada kepentingan di dalamnya.
Jadi sosok yang paling adil adalah sosok yang sama pula yang berhak untuk kita ikutin, yang berhak untuk menjajah mau ngapain apa kita terhadap kita, berhak untuk menghegemoni kita. Itu yang kemudian pemahaman tentang kemerdekaan. Kalau dalam konteks bernegara, kan kita sudah dibilangin sama Insinyur Soekarno, perjuangan kita itu belum selesai. Perjuangan kalian itu belum selesai. Kita itu belum, ini dalam HUT RI-nya pada tahun 4 tahun setelah kemerdekaan, berarti 1949, Insinyur Soekarno dalam pidatonya itu bilang, silahkan dicek di YouTube kalau ada, kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita belum menemukan nur. Masya Allah, bahasanya kita belum menemukan nur, kita belum hidup dalam sinar purnama, nur yang sempurna. Sinar purnama itu bukan mengatakan sabit, bukan kemudian mengatakan gerhana bagi Pak Korno. Kita belum pada sinar yang purnama, kita masih dalam hidup kita masih hidup di masa pancaroba, masih peralihan. Tetaplah bersemangat wahai elang Raja Wali. Itu yang seruannya kepada Indonesia. Perjuanganku ini, revolusiku belum usai. Kalian akan berjuang lebih berat daripada aku. Kenapa? Karena aku melawan penjajah yang sosoknya jelas di mataku, sedangkan kalian akan melawan diri kalian sendiri, melawan orang-orang yang memakai pakaian seperti kalian sendiri, berasal dari ras sendiri, yang kemudian mengaku bahwasanya mereka adalah orang kita sendiri. Itu katanya Pak Karno. Jadi pahlawan di sini, kalau kita memahami pahlawan adalah orang yang memperjuangkan kebebasan, yang kebebasan itu terbatasi oleh nilai-nilai ketuhanan, bukan terbatasi oleh nilai-nilai yang lain, bukan persepsi manusia. Kalau persepsi manusia debatable. Maka pahlawan itu asal katanya dari kata pahala. Asal katanya dari kata pahala. Ditambahi wan. Mengacu terhadap sebuah subjek. Misalnya pustakawan, orang yang memang tempatnya di pustaka. Polwan, orang yang kemudian seorang polisi, dermawan, orang yang memiliki sifat derma. Nah, pahlawan adalah orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepahalaan, yang mereka merelakan segala apa yang dia punya semata-mata untuk bayarannya dari sosok yang berhak untuk menjajah kita. Bayarannya dari Allah, dan bayaran Allah adalah pahala. Gitu ya. Bayaran Allah membeli kita itu pakai pahala. Jadi pahlawan itu orang yang kemudian, jadi pahlawan kok awal-awal RI berdiri kok pahlawan itu muslim semua, karena pahlawan itu artinya pahala. Barulah sampai ke belakangan ini yang selain muslim berusaha untuk dimasukkan karena kepentingan itu tadi, ada banyak kepentingan di dalamnya. Nah, contoh lagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian 45, misalkan kalau kita upacara misalkan pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mengantarkan kemana? Ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara. Ini Masya Allah, para pendiri bangsa kita memberikan clue kepada kita bahwasanya kita belum masuk dalam ruang yang merdeka. Kita masuk baru para pahlawan sebelumnya itu meninggalkan tugas yang belum usai, mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbangnya masih digembok, masih ada grendelnya. Tugas kalian itu membuka. Sampai kemudian di dalam kalian menemukan nur. Maka yang dimaknai dalam sebuah kemerdekaan pada hari ini, kita itu membutuhkan kunci untuk membuka gembok daripada gerbang-gerbang itu. Nah, kuncinya Masya Allah ada dalam Al-Quran. Allah memberikan jawabannya terhadap ini ada di gerbang ya Allah. Bukanya gimana? Allah kemudian menjawab, walau annal ahlal qura amanu wattaqau. Kalau mau benar-benar merdeka, negeri-negeri penduduknya itu syaratnya, kuncinya amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kemudian kata Allah, kalau kalian mau merdeka, jadilah negeri-negeri kalian beriman dan bertakwa. Dan pastikan kami akan lafatahna, kami akan bukakan itu. Kuncinya itu ada di kami, karena Indonesia milik Allah. Kami yang akan membukanya, dan kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi.
Tapi mereka mendustakan. Jadi wajar, kita ini belum merdeka. Keberkahan yang seharusnya menjadi berkah, hujan, ketika hujan turun malah justru menjadi bencana, padahal hujan berkah. Kenapa? Karena belum dibuka, ini belum benar settingannya nih. Hujan turun jadi banjir. Ketika hujan gak turun, kekeringan, air bersih gak ada. Jadi serba salah. Kenapa? Padahal ini secara logika manusia, Indonesia ini gak mungkin miskin, gak mungkin kekurangan air bersih. Tapi faktanya, kenapa? Karena settingannya itu punya Allah. Karena segala settingan itu punya Allah. Kita butuh Allah, butuh sosok yang tidak memiliki kepentingan bagi kita. Maka teman-teman sekalian, kalau kita merdeka, memang sekarang Rasulullah sudah make sense dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Mulsumma takunu mulkan jabarian. Akan tiba fase-fase kediktatoran, fase-fase penjajahan. Sampai kemudian summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Sampai kemudian ketika Allah berkehendak mengangkatnya, maka Allah akan mengangkatnya. Maka kemudian summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Akan ada zaman kemerdekaan ketika pemimpin-pemimpinnya itu mengatur negaranya mengikuti metode kenabian. Nah, inilah kemudian yang kemerdekaan yang make sense, kemerdekaan yang benar ketika pemimpin-pemimpinnya mengikuti metode kenabian. Maka sekarang ketika kita mengatakan kemerdekaan, jangan cepat-cepat percaya. Kenapa? Kadangkala yang dimaksud dengan kemerdekaan ketika Rasul bilang ini fase penjajahan. Justru ketika kita merasa merdeka, itu adalah alat untuk mempermudah penjajah untuk menjajah negeri yang lain. Kenapa? Ketika kita merasa merdeka, kita sibuk dengan urusan negeri kita sendiri, kita lupa sama urusan negara-negara yang lain. Penjajah menggerogoti negara yang lain, kita bilang kepada sesama kita yang ada di Indonesia, alhamdulillah kita di Indonesia, kita gak dibom. Alhamdulillah di Indonesia Islam kita ini beda. Padahal kita itu sedang nunggu waktu. Kita itu sedang nunggu waktu. Ketika nanti kita itu dijajah, negara-negara lain akan mengatakan, alhamdulillah kita gak kayak Indonesia, kita Malaysia, kita berbeda. Tinggal nunggu waktu Indonesia beres, sudah tunduk, udah jadi budak, pindah pergi ke Malaysia, dijajahlah Malaysia. Karena inilah kemudian kemerdekaan sekarang itu menjadi alat, ya benar tadi, alat daripada Yahudi untuk menjajah satu persatu. Kalau langsung menjajah seluruh manusia kan tidak bisa. Akhirnya diberikan batas-batas nation. Ya, batas-batas nation. Kalau batas-batas nation, kita bangga terhadap negara itu sunnah. Bangga terhadap tanah air itu sunnah. Akan tetapi menjadi berubah 180 derajat ketika mencintai negara melebihi segala sesuatu yang ada. Mencintai negara sampai kita mengatakan nahnu khairu minhum, kami lebih mulia daripada Timur Tengah, kami lebih mulia daripada Turki, kami lebih mulia daripada Malaysia. Malaysia itu hina. Nah, itu sunnahnya iblis, berubah 180 derajat. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memperjuangkan fase di mana ketundukan kepada Allah itu ada. Futuh, pembebasan, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Membebaskan manusia daripada zalimnya agama-agama, isme-isme, ideologi-ideologi menuju keadilan Islam. Membebaskan manusia dari fitnah subhat dan syahwat dunia, sempitnya dunia menuju luasnya akhirat dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya para muslimin ketika membebaskan Islam menghabisi Persia dalam perang Qadisiyah. Karena ini sudah menjadi mafhum bagi kaum muslimin. Maka sifat apa yang seharusnya kita miliki? Yang paling pertama adalah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinan tardau naha ahabba ilaikum minallahi wa rusuli. Nah, jadi jika bapak-bapak, anak-anak, saudara kalian, istri-istri kalian, kemudian kerabat-kerabat kalian, keluarga-keluarga kalian, harta, aset, usaha, niaga, sawah, ladang, kalian lebih khawatiri kekurangannya tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulullah, ya siap-siap kemudian kalian itu terjajah. Artinya apa? Modal pertama kalau mau merdeka, cintailah Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada bapak, kepada anak, kepada kerabat, kepada saudara, kepada keluarga, sahabat, usaha, niaga, kepada tanah air, kepada tempat tinggal, dan segala macamnya. Itu harus kita letakkan, harus kita cintai memang, tapi harus diletakkan di bawah kecintaan Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena ketika tidak ada Allah dan Rasulullah di tempat yang paling tinggi, maka settingan kita itu akan hancur.
maka tentang kemerdekaan, tentang cinta itu akan menjadi sebuah debatable. Kenapa? Karena garis-garisnya, batas-batasnya yang berhak untuk memberikan batas-batas, yang bisa membebaskan manusia segalanya, bisa menghadirkan hak yang sama rata bagi sesama manusia, itu cuma Allah dan Rasulnya, cuma wahyu. Maka tunduk kepada wahyu, itulah kemerdekaan sebenar-benarnya. Selama ada ruang dan waktu, tidak ada kebebasan kecuali terbatasi oleh batasan kebebasan yang lain. Maka kebebasan yang tidak ada batasnya itu di mana? Ketika ruang dan waktu ditiadakan, yakni apa? Jannah khalidina fiha abadah, di surga nanti barulah kita mendapatkan kebebasan yang sebenar-benarnya. Di dunia ini cuma uji coba.